nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Berikut merupakan praktikum pertama untuk hama dan penyakit pada pertanaman di kebun percobaan lahan 1 Universitas Halu Oleo. Sebelumnya, lokasi ini telah banyak digunakan oleh sebagian mahasiswa dan dosen dalam kegiatan praktikum atau penelitian. Tanaman yang pernah ditanam cukup beragam, mulai dari tanaman pangan serta tanaman hortikultura. Langsung saja pada pengamatan tanaman pertama, yaitu Polysias balfouriana. Polysias balfouriana merupakan spesies tanaman hias yang berasal dari genus Polysias. Tanaman ini masih satu genus dengan mangkokan dan memiliki bentuk yang hampir sama, hanya saja spesies ini memiliki daun yang bercorak putih di bagian tepi daunnya. Berdasarkan hasil praktikum, embun jelaga merupakan salah satu penyakit yang sering menyerang tanaman ini. Gejala tanaman yang terserang embun jelaga dimulai dengan adanya bercak putih pada daun di bagian bawah. Bercak putih itu berkembang cepat dan membentuk lapisan kehitaman dan lengket di permukaan daun. Bercak putih tersebut merupakan jamur penyebab embun jelaga ini. Ada dua jenis jamur yang menyerang tanaman sehingga mengakibatkan terbentuknya embun jelaga, seperti Apnodium sp dan Meliola sp merupakan jamur penyebab penyakit embun jelaga. Keunikan dari penyakit embun jelaga ini adalah cara penyebarannya. Embun jelaga tersebar karena adanya serangga yang membawanya atau vektor. Ada dua serangga vektornya, yaitu kutu putih dan semut. Kadang kedua vektor ini berkumpul dan mempercepat tanaman terkena embun jelaga. Beberapa pengendalian yang disarankan untuk mengatasi penyakit embun jelaga yaitu: pertama, sanitasi lingkungan dengan cara membersihkan lokasi dari gulma yang terlalu rimbun. Gulma merupakan inang atau tempat tumbuh yang disukai oleh jamur. Kedua, mengurangi kerimbunan pohon. Sinar matahari diusahakan dapat masuk ke dalam sehingga suhu dan kelembapan tidak sesuai dengan tumbuhnya jamur jelaga. Daun yang terkena diambil dan dimusnahkan dengan pembakaran agar jamur tidak menyebar. Pada tanaman ini ditemukan juga laba-laba. Laba-laba merupakan bagian dari arthropoda yang termaksud ke dalam kelas Archinida yang memiliki fungsi dan peranan dalam suatu ekosistem. Laba-laba merupakan agens pengendalian hayati yang sangat potensial sebagai pemangsa untuk sebagian spesies serangga hama karena laba-laba bersifat polipeg. Selanjutnya pada tanaman ini ditemukan juga hama belalang. Serangga ini termaksud pemakan tumbuhan dan seringkali merusak tanaman sehingga disebut hama. Adapun alat mulutnya berupa tipe penggigit mengunyah, dan hama ini menyerang tanaman muda dan tua dengan merusak tanaman pada bagian daun dan pucuk. Kadang-kadang pada musim kering dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Selanjutnya di lahan ini ditanam juga bunga kenikir. Tanaman kenikir dapat ditanam di lahan pertanian sebagai tanaman bunga refugia. Bunga kenikir yang berwarna kuning dapat menarik serangga untuk datang. Dengan demikian, serangga tidak akan mendekat ke lahan pertanaman. Serangga yang menghinggap di tanaman kenikir akan meletakkan telurnya, dan telurnya yang sudah menetas menjadi ulat dan akan memakan daun kenikir. Daun kenikir mengandung senyawa yang dapat membuat ulat mati atau keracunan. Kandungan senyawa inilah yang dimanfaatkan untuk membasmi hama dengan mengurangi siklus hidup serangga selanjutnya. Akibatnya, serangga yang menyerang tanaman di lahan tersebut dapat berkurang. Di lahan ini dilakukan pemagaran. Pemagaran merupakan salah satu bentuk pencegahan berupa preventif.
Pada lahan ini ditanam juga serewangi. Serewangi diduga mempunyai suatu zat yang tidak disukai oleh serangga, sehingga dapat mengendalikan serangan serangga. Selanjutnya pada pertanaman terong dijumpai serangan hama. Hama yang biasanya menyerang tanaman terong antara lain ulat daun, ulat gerayak, penggerek daun, lalat buah, kutu daun, dan sebagainya. Dan hama pada tanaman terong dapat dilakukan secara mekanis dengan cara mematikan secara langsung hama yang bersangkutan. Selanjutnya terlihat juga pertumbuhan tanaman kubis yang kurang optimum. Hal ini dapat disebabkan karena tanaman tersebut kekurangan unsur hara atau dapat disebabkan juga karena serangan hama yang dapat merusak dan menekan kehidupannya. Salah satu hama yang merusak pertanaman kubis yaitu hama Spodoptera liptura. Hama tersebut aktif pada malam hari. Hama tersebut dapat merusak pertanaman mulai dari batang, daun, dan menyisahkan tulang. Selanjutnya pada tanaman kacang tanah juga disebabkan oleh serangan hama. Salah satu hama yang dapat merusak pertanaman kacang tanah yaitu belalang. Belalang dapat memakan daun dan merusak bagian-bagian tanaman. Sama seperti tanaman sebelumnya, tanaman kacang panjang yang memiliki daun berlubang dapat disebabkan oleh serangan hama belalang atau hama Spodoptera liptura. Hama tersebut dapat memakan bagian-bagian tanaman seperti daun, sehingga daun terlihat berlubang serta pertumbuhannya kurang optimum. Selanjutnya, praktikum kedua, hama dan penyakit yang menyerang pertanaman. Praktikum ini dilaksanakan di Desa Murume, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Praktikum ini dimulai dengan pengamatan hama dan penyakit tanaman kacang panjang. Pada pengamatan tanaman kacang panjang, daunnya terlihat berlubang. Hal ini dapat disebabkan oleh serangan hama berupa ulat jengkal. Gejalanya adalah terdapat bekas gigitan pada bagian tepi daun muda yang semakin lama semakin ke tengah sehingga hanya tersisa tulang daunnya. Pengendalian hama ini dapat dilakukan menggunakan musuh alaminya yaitu Apantholes sp dan Cytomactis sp. Selain itu, dapat dilakukan dengan menyemprot insektisida berbahan aktif penaveral. Bercak daun. Gejala berupa bercak berbentuk bulat, bercak pada permukaan bagian atau berwarna coklat, sedangkan pada permukaan bawah tampak berwarna hitam. Penyebabnya yaitu cendawan Kersiospora canescens. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara pergiliran tanaman dan penyemprotan dengan fungisida. Selanjutnya pada pertanaman jagung disebabkan oleh hama dan penyakit. Salah satunya yaitu ulat daun, Spodoptera liptura, dan belalang. Hama tersebut dapat membuat daun berlubang-lubang, bahkan dapat merusak titik tumbuh, serta meninggalkan kotoran berwarna kuning di bagian daun. Hama tersebut dapat dikendalikan menggunakan musuh alaminya atau dapat dikendalikan secara mekanis dengan cara mematikannya secara langsung. Selanjutnya pada tanaman jeruk manis dijumpai hama kutu putih. Hama kutu putih adalah salah satu hama yang mengganggu tanaman jeruk. Hama ini bisa dapat membuat tanaman layu atau terjangkit virus bahkan mati. Pengendaliannya yaitu menggunakan parasitoid berupa kepik kecil merah hitam. Kepik kecil atau juga dikenal dengan nama kumbang harlequin atau Harmonia axyridis mudah dikenali dari bentuknya yang mungil dan motifnya bertotol-totol. Meski mungil, serangga ini cukup beracun bagi spesies serangga lain, sehingga dimanfaatkan oleh petani sebagai pengendalian hama. Selanjutnya, pada batang tanaman jeruk manis dijumpai penyakit Diplodia chyptri. Gejala Diplodia chyptri ada dua macam, yaitu Diplodia basah dan Diplodia kering. Gejala Diplodia basah ditunjukkan adanya belendok atau glomerulus
berwarna kuning keemasan pada cabang atau ranting yang terserang. Pada studi lanjut, kulit tanaman mengelupas atau bahkan bisa mengakibatkan kematian. Selanjutnya, gejala diplodia kering lebih sulit dikenali pada awal serangan karena tidak ada blendock yang merupakan reaksi hipersensitif tanaman yang terinfeksi untuk melokalisasi patogen agar tidak berkembang. Pada serangan lanjut atau parah, baru terlihat kulit atau batang cabang mengelupas, kemudian menguning atau bahkan bisa mengakibatkan kematian. Salah satu pengendalian penyakit Diploidia chyptri yaitu diolesi oli pada batang tanaman yang terserang. Selanjutnya, di akhir proses pengamatan dilakukan wawancara dengan petani setempat terkait sejarah penggunaan lahan. Awalnya lahan ditanami berbagai sayur-sayuran sampai sekarang. Adapun pengendalian hama dan penyakit yang menyerang pada pertanaman tersebut menggunakan bahan kimia, karena para petani lebih memilih untuk menggunakan bahan kimia. Selanjutnya, kegiatan wawancara terkait hama dan penyakit pada tanaman lada. Sayangnya, berdasarkan hasil wawancara, para petani belum mengetahui jenis-jenis hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman tersebut. Petani juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah melakukan pengendalian hama dan penyakit. Petani hanya melakukan pemupukan selepas panen. Petani juga mengatakan bahwa awalnya lahan tersebut berupa semak belukar berupa alang-alang. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh hama yang menyerang perkebunan lada adalah kutu putih. Kutu tersebut dapat merusak kualitas buah. Selanjutnya, tanaman tersebut juga diserang oleh jamur sapu. Jamur sapu dapat membuat kualitas buah menurun, bahkan terlihat buah tersebut kering.